Jumpa lagi bersama Kire, Mama, Papa. ya, dan kali ini kami akan membicarakan tentang pengalaman kami tentang coronavirus Jerman. video ini adalah kami buat karena banyak sekali saudara-saudara, keluarga, teman-teman yang DM ataupun WA kami dan menanyakan tentang keadaan kami di sini selama coronavirus menyebar di sini Di Eropa. di Eropa. Nah, sebelum kami menceritakan tentang keadaan kami di sini, jangan lupa untuk Subscribe, Like. follow Instagram Kire, dan jangan lupa share video ini. Jadi jangan lupa share video ini. Ya, jadi siapa yang mau bercerita, Kire? Mama ya bercerita pertama karena Mama tahu banyak informasi tentang coronavirus di Jerman dan Mama itu adalah orang paling panik di keluarga ini tentang coronavirus. Ya, jadi bagaimana Pak? Jadi selama coronavirus menyebar di sini di Eropa khususnya, jadi Jerman juga terkena dampak. Kalau tidak salah Jerman itu adalah Masuk 20 besar. masuk 20 besar negara yang terbanyak terinfeksi coronavirus. Jadi nah khususnya jadi secara keseluruhan tentang Jerman mungkin Mama kurang tahu jelas, tapi yang akan kami ceritakan tentang keadaan situasi yang ada di provinsi kami ini, tempat tinggal kami. Nah, jadi anak-anak di tempat tinggal kami di provinsi ini, anak sekolah dari misalnya TK sampai Kuliah. SMA itu semuanya diliburkan, dan juga universitas-universitas itu juga diliburkan selama 1 bulan lebih. 5 minggu. 5 minggu, 1 bulan 3 minggu. 5 3 minggu. minggu. 3 minggu Oster. Nah, total 5 minggu. Jadi sebenarnya 3 minggu plus ada 2 minggu Libur hari raya. libur Paskah, jadi akhirnya total liburnya jadi 5 Lima. minggu. 5 minggu. Dan kami untuk papa juga bekerja dari rumah. Dan untuk bagaimana perkembangan Kire, maksudnya tentang keadaan Kire dan mama papa kami sekeluarga di sini, puji Tuhan dalam keadaan sehat-sehat. Ya. Jadi kami sampai saat ini kami dalam keadaan sehat-sehat. Tapi waktu 1 minggu ya Pak, atau Hari pertama diumumkan anak sekolah akan libur. pembatasan Hari akses. pertama diumumkan anak sekolah libur itu, kita semua jadi panik. Jadi pada saat itu jadi Menteri Kebudayaan Jerman menginformasikan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ya. Jerman menginformasikan bahwa semua sekolah-sekolah akan diliburkan. Ini dikarenakan peningkatan jumlah yang terinfeksi virus corona cukup banyak, cukup signifikan, terutama di 3 daerah di sini. Yang pertama di daerah Nordrhein-Westfalen, kemudian daerah Bavaria, dan terakhir daerah Baden-Württemberg. Munchen. Nah, Bavaria itu daerah Munchen. Jadi kami ada di urutan provinsi Ketiga. kami itu ada di urutan ketiga terbanyak di seluruh Jerman. Nah, jadi itu semua membuat kami semua panik, dan pada saat diumumkan pertama kali yang terpikir di kepala mama itu harus punya stok makanan. Nah, karena di sini kita tidak punya sama sekali keluarga, tetangga pun kiri kanan itu kayak orang asing buat kami. Jadi mungkin kami saling sapa tapi hanya hai, halo, guten morgen. Jadi bukan
kayak tetangga-tetangga di Indo, kita bisa pergi ke kalau lapar atau bertamu di Indo, khususnya di Manado, itu pasti dikasih makan, tapi di sini tidak sama sekali. Sebenarnya bisa, cuman ada beberapa teman orang sini juga yang cuman ya, jaraknya jauh. kita juga punya teman, tapi best friend begitu, tapi dia tinggal dari tempat tinggal kami itu jauh, jadi kira-kira yang satu 4 km, yang satu lagi sekitar 3 km dari tempat tinggal kami. Jadi dan untuk keluar itu kami sangat minimalis untuk keluar dari rumah. Dan menggunakan transportasi umum. Dan untuk menggunakan transportasi umum juga itu tidak sama sekali. Nah, Sekarang anak-anak sekolah itu tidak boleh keluar rumah, dan juga ada alat pendeteksi di HP kami, di handphone kami. Jadi kalau kita misalnya keluar rumah, anak-anak sekolah itu tidak boleh, dan mereka bisa lihat dari handphone kita kalau kita keluar dan pergi ke tempat berbelanja itu. Jadi kita harus tinggal di rumah dan ya lockdown, tidak boleh kemana-mana kecuali ada termin dengan dokter. jadi itu pun kalau sekolah bagaimana Kira? Sekolah secara online, jadi belajar online semuanya. Homeschooling. Jadi diberlakukan. Padahal kalau diketahui Jerman itu anti homeschooling. Iya, tidak bisa Ada homeschooling di Jerman. Jadi homeschooling di Jerman itu tidak diakui oleh pemerintah Jerman. Nah, tetapi untuk situasi ini orang tua menjadi guru anak-anak di rumah. Ya. Tetapi sudah dibagikan tugas dari sekolah, dan setiap hari dikirim email ke orang tua tugas harian anak-anak. Nanti si anak akan mengerjakan tugas tersebut dan mengirim kepada guru melalui email. ya. Jadi, Atau juga ada yang pembelajaran online yang menggunakan Moodle. ya. Jadi untuk Kire dengan teman-teman juga tidak bisa ketemu, karena di sini kalau anak-anak itu ketemu dengan teman-temannya akan dikenakan denda. Dan orang tua akan dipanggil. Ya, jadi memang harus di rumah. Atau bisa pergi ke taman, tapi jangan pergi ke tempat keramaian. Jadi kalau ke taman itu tidak diizinkan juga untuk kontak dengan orang. Jadi kecuali keluarga inti. Papa mama itu bisa, jadi jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke hutan itu tidak apa-apa. Tapi kalau ke tempat-tempat kayak tempat pariwisata, kemudian tempat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran itu tidak bisa. Dan sekarang juga restoran itu sudah mulai ditutup. Ya, sudah mulai ditutup, dan ada yang buka tapi cuma batas sampai jam 6 sore. Nah, kalau departemen store dibuka sampai hari Minggu. Ya, jadi supermarket selama situasi ini. Jadi supermarket itu dibuka selama situasi ini sampai hari Minggu, yang biasanya hari Minggu itu tidak ada supermarket dibuka, dan yang buka hanyalah supermarket dan apotek. Dan ya meskipun buka, tapi stok makanan di supermarket itu dibatasi. Jadi tidak ada lagi. Ya. Sudah tidak ada makanan. Ada di Jerman semua sudah disuplai pemerintah. Ada tapi dibatasi. Iya. Jadi Yang paling tidak banyak itu toilet papier, tisu toilet. Itu cepat habis. Itu kalau mau tisu toilet kita harus pergi pagi-pagi, dan pagi-pagi di saat toko itu atau supermarket belum buka, pasti orang-orang sudah banyak antri di depan toko supermarket itu. Iya, dan juga bagi kita orang Indonesia itu tidak terlalu penting toilet paper, karena orang Indonesia itu cebok pakai air. Tapi di sini tidak ada cebok-cebok air juga. Jadi kita memang harus beli ember, dan ya, itu jalan paling terbaik. Kalau mau memang kita harus beli ember, tapi kita tidak pakai ember. Jadi kayak mungkin teman-teman tahu siram tanaman. Yang buat siram tanaman itu kan ada corong begitu. Jadi kita pakai itu untuk cebok, jujur saja, karena kalau mau cari toilet papier juga sekarang tidak memungkinkan dan tidak
akan dibatasi, satu Ya. keluarga cuma bisa beli 2. cuman bisa beli 2, jadi kita tidak akan bisa dapat lagi untuk sekarang ini. Sedangkan kalau ke supermarket itu antrian sebelum toko buka antrian sudah buka, dan juga rice. Jadi Nasi. beras itu habis di toko-toko itu, beras itu Karena beras habis. bukan makanan utama di sini, jadi tidak disuplai banyak oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi beras bukan makanan utama orang di sini, dan pemerintah tidak menyuplai beras banyak, sehingga beras itu langsung kosong. Dan untuk stok Makanan yang lagi lain di banyak. untuk stok di supermarket itu biasa barang-barang dikirim itu cepat, tapi karena sekarang ada perbatasan Di border. di border itu ada penjagaan, jadi dibatasi, memang diperiksa, Kemudian dikarantina dulu kemudian sebelum dikarantina dimasukkan. sebelum dimasukkan ke sini. Jadi memang Ada itu keterlambatan di menunggu lama. Nah, Jadi ya, untuk sampai saat ini stok makanan kami itu puji Tuhan cukup. Jadi cukup dengan sampai 5 akhir minggu. 5 minggu itu. Jadi ya begitu. Kemudian Kirei, bagaimana, apa yang Kirei akan ceritakan? Iya, Gereja-gereja. ya gereja-gereja yang paling sedih itu guys, gereja-gereja itu semua tutup. Dan teman juga kiri bukan cuman satu gereja, semua gereja itu tutup semua. Teman kiri juga bilang kalau gereja itu tutup. Ya, Kirei Semua kerja dari rumah. semua kerja dari rumah. Ya. Universitas juga ditutup. Tanggal masuk kuliah diperpanjang, ditunda sampai tanggal 20 April. Kemudian Kirei waktu hari terakhir sekolah itu, mungkin teman-teman kalau di Indo di saat diumumkan sekolah libur, mungkin ada yang sedih, ada yang senang. Tolong komen di bawah. Tapi kalau di sekolah Kirei itu semua rata-rata sedih. Semua sekolah sedih. Tetapi alasan kita sedih itu karena kita tidak boleh lihat teman-teman kita. Kedua, kita tidak boleh ketemu ke teman-teman kita. Ketiga, kita tidak boleh keluar. Keempat, belajar kita itu tidak maksimum. Gitu. Jadi waktu hari terakhir sekolah itu anak-anak kebanyakan sedih, menangis karena mau berpisah selama kurang lebih 5 minggu. Ya, seperti itu keadaan kami di sini. Yang kami lakukan hanyalah berdoa. Jadi semoga kami tidak terinfeksi virus itu, dan ya kita yakin Tuhan akan melindungi. ya tidak akan terinfeksi. Tuhan akan melindungi kita selalu. Kami juga mengharapkan dari sini teman-teman dilindungi Tuhan selalu, diberikan kesehatan selalu. Jadi terima kasih untuk doa-doa dari teman-teman, dari semuanya, keluarga yang mengirimkan kami doa-doa. Jadi terima kasih telah mendoakan kami, kemudian telah menguatkan kami di sini. Jadi waktu itu memang kita sempat down, Pak. Jadi sempat down, sedih karena kita di negara yang asing. Mungkin kalau di Manado, kalaupun habis nasi itu bisa ke kebun, ada pisang seperti itu, atau di halaman tanam singkong, ubi. Nah itu semua ada, tapi kalau di sini tidak ada. Jadi kita harus membeli semuanya. Ya seperti itulah. Semoga keadaan cepat membaik, dan kita akan beraktivitas normal. Beraktivitas normal dan semuanya normal. Dan juga sekarang mama tidak pergi kerja, papa juga tidak pergi kerja. Ya, sudah tidak pergi ke sekolah. Ya, tidak ada sosialisasi. Tidak ada les musik. Ya, tidak ada semua. Jadi tinggal di rumah. Ya, memang lebih aman tinggal di rumah. Ya, ada internet teman saja, itu ada internet. Cuman itu, tapi kita tidak boleh keluar. Karena dijaga polisi. Iya, di mana-mana Di di setiap sini. jalan ada polisi. Bahkan ada helikopter yang memantau Kemarin aktivitas. kira aktivitas. dengan helikopter di muka rumah.
Tadi Jadi juga ada patroli helikopter di mana mereka lihat kalau ada perkumpulan-perkumpulan begitu, maka itu akan segera dibubarkan. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya, terima kasih juga untuk doa dan semuanya. Begitu dulu video kami ini. Terima kasih untuk segalanya, untuk doa-doanya. Iya. Terima kasih untuk semuanya, kekuatan yang diberikan kepada kami. Dan stay safe. Stay safe, Stay stay healthy, God bless. Oke. Cus. Cheers.